Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak atau Ibu dosen eh, mata pelajaran karakter building agama di Bina Nusantara University. Saya di sini ingin menyampaikan hasil proyek dari kelompok kami atau ingin membacakan beberapa laporan di di video ini. Ya, sebelum saya mulai, saya izin eh, share screen ya untuk satu presentasi yang akan saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan pembelajaran ya atau proyek dari kelas J3EA ya karakter building agama. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Pujianto, ya saya mahasiswa BINUS University jurusan manajemen bisnis. Ya, di sini saya bersama kelompok dari kelas karakter building agama yaitu kelompok 6 itu dibantu dengan rekan saya Kak Ramsa Rolanda, kemudian ada Kak Nasya Afifah, yang kemudian ada Kak Raffi Insani dan Kak Ilham Fajri dan yang terakhir adalah saya sendiri Pujianto. Nah, eh, untuk proyek yang sudah kami lakukan atau kami jalankan di pembelajaran karakter building agama itu kami beri judul ya peran pendidikan karakter beragama dalam membangun keadilan sosial dan kelembagaan yang kuat pada masyarakat. Ya, kenapa kami ambil judul proyek ini? Ya, karena melihat dari apa latar belakangnya yaitu pendidikan agama sangat penting karena mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kemudian nilai adil dan tanggung jawab ya. Tetapi masih banyak di masyarakat sekitar kita ya itu memiliki masalah seperti ketimpangan sosial ya, kemudian lembaga yang kurang jujur, konflik antar perbedaan agama ya serta nilai-nilai agama yang seharusnya bisa membantu mengatasi masalah-masalah ya agar tercipta masyarakat yang lebih adil dan damai. Ya, ini untuk latar belakangnya. Kemudian setelah kita cari latar belakang permasalahannya, ya kemudian ada beberapa sumber pertanyaan utama yang kami jalankan dalam melaksanakan proyek ini, ya yaitu untuk kami rangkum sebagai rumusan masalah. Ya, yang pertama pertanyaan eh, bagaimana pendidikan agama bisa membantu menciptakan keadilan sosial. Kemudian apa apa saja sih hambatan dalam menerapkan nilai agama dalam lembaga? Ya, kemudian uh, pertanyaan strategi apa yang bisa dipakai agar tidak terjadi konflik karena perbedaan agama? Yang kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana sih kinerja bagaimana kerjasama antara tokoh agama ya pemerintah dan masyarakat bisa membantu tercapainya tujuan dari pembangunan proyek ini? Nah, itu adalah beberapa rumusan masalah. Nah, kemudian dari hasil rumusan masalah, kemudian kita lakukan observasi juga, ya kemudian melakukan wawancara juga, ya di beberapa narasumber. Ya kemudian kita temukan atau kita rangkum ya menjadi hasil temuan di lapangan. Ya ada beberapa hasil temuan di lapangan. Yang pertama itu pendidikan agama memang penting dan bisa menanam nilai-nilai baik sejak dini. Ya, itu temuan pertama. Kemudian temuan yang kedua, ada banyak tantangan seperti kekurangan, seperti kurangnya contoh nyata dari para pimpinan atau dari pemimpin dan kurangnya penerapan nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian temuan yang ketiga itu perlu kerjasama ya dari berbagai pihak agama, pemerintah, masyarakat ya agar perubahan ini bisa terjadi. Nah, kemudian temuan yang terakhir itu kurikulum pendidikan agama
juga harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat yang saat ini. Nah, itu adalah beberapa hasil temuan di lapangan saat kita melakukan wawancara atau observasi di lingkungan sekitar. Oke, kemudian di slide berikutnya adalah di solusi ya. Setelah apa namanya kita melakukan observasi, kita merumuskan masalah. Nah, itu kita ambil atau beberapa solusi dari kelompok ya. Itu yang bisa menjadikan pendidikan ini jauh lebih baik lagi atau edukasi ini lebih baik lagi. Yang pertama, solusi yang kita gunakan adalah yang pertama mengajarkan pendidikan agama dengan cara yang lebih nyata dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ya, yang kemudian solusi kedua, memberikan pelatihan kepada guru dan tokoh agama agar bisa mengajar dan pendekatan yang lebih baik dan terbuka. Nah, kemudian mengadakan kegiatan lintas agama ya agar masyarakat lebih saling memahami. Nah, kemudian solusi yang keempat, ya, pemerintah ataupun tokoh agama serta masyarakat perlu duduk bersama untuk merancang program secara bersama-sama. Ya, yang terakhir, solusinya adalah gunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai baik seperti toleransi dan tanggung jawab ataupun hal yang lain. Nah, ini adalah beberapa solusi yang kami rangkum setelah melakukan proyek ini. Baik, yang berikutnya. Nah, ini refleksi pribadi saya dalam menjalankan proyek atau setelah menjalankan proyek ini. Nah, refleksi pribadinya saya adalah selama jalanin proyek ini, ya saya lebih banyak belajar. Ya, ternyata membantu orang itu nggak harus menunggu kita mempunyai banyak uang dan waktu. Ya, yang paling penting adalah niat dan konsistensinya dalam kita membantu seseorang. Ya, selain itu, saya juga makin sadar bahwa nilai-nilai yang diajarkan agama, ya seperti empati, ya, tolong menolong, dan keikhlasan itu penting banget ya buat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian juga saya lebih menjadi peka ya, lebih peka terhadap masalah-masalah yang sosial ya, lebih percaya diri ya saat melakukan diskusi, kemudian dan sadar bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir ya proyek ini ya juga membuat saya semangat untuk terus berbuat baik di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, itulah hasil refleksi diri saya. Nah, kemudian kayak udah selesai. Demikian hasil apa namanya presentasi atau hasil laporan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada apa namanya hal yang kurang atau masih yang banyak yang salah, mohon dimaafkan ya. Saya dan tim dan kelompok ya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi ataupun buat lingkungan sekitar saya. Dan semoga proyek yang sudah saya jalankan ini bisa bermanfaat juga ya untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat yang khususnya di lingkungan saya pribadi. Ya, sebelum terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.